Pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Johan. Di pagi ini Pak Johan akan memberikan video pembelajaran tentang bagaimana cara memutar, bagaimana cara mengayun, dan bagaimana cara menekuk. Tujuan dari praktek ini adalah yaitu untuk melatih kebugaran jasmani kita. Jadi nanti gerakan yang akan kita praktekkan bersama yaitu gerak untuk melatih kebugaran jasmani. Baik, sebelum mengawali praktek pembelajaran pada pagi hari ini, kita semua berdoa dulu. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Pak Johan lanjutkan. Jadi, untuk apa yang kita praktekkan, semula bisa dilihat dulu pada buku kalian, terutama murid kelas 2. Jadi, bisa dibuka pada buku paket pelajaran 2. Di situ yang kita praktekkan ada yang pertama memutar dan mengayun tangan. Jadi memutar dan mengayun tangan itu nanti kita praktekkan 2, yaitu memutar tangan ke depan dan juga memutar tangan ke belakang. Setelah memutar, kita lanjut ke mengayun tangan. Jadi yang kita ayun kaki atau tangan? Pinter, yang kita ayun tangan. Cara mengayunnya nanti tinggal kita merentangkan tangan, kemudian menekuk tubuh. Kita lanjut dulu pada gerakan membungkuk. Nah, gerakan membungkuk mudah, tinggal kalian melakukan menekuk tubuh ke bawah diikuti dengan pandangan mata lurus ke bawah. Bagus. Kemudian berikutnya yang kita praktekkan nanti yaitu variasi gerak menekuk lutut. Nah, lutut pada bagian mana ayo? Tangan atau kaki? Ya, kaki. Tidak mungkin lutut ada di tangan. Pinter. Kita lanjutkan lagi. Gerakan menggantung. Nah, untuk gerakan menggantung, Pak Johan tidak mewajibkan praktek di rumah. Karena apa? Untuk praktek gerakan menggantung harus didampingi dengan orang tua atau guru kalau di sekolah. Tapi untuk praktek gerak menggantung cukup gerak tahapannya saja, tidak wajib dipraktekkan. Nanti kalau sudah di sekolah kita praktekkan bersama-sama. Bisa dipahami? Sekali lagi, bisa dipahami? Pinter. Baik, sekarang kita siapkan alatnya dulu, kemudian kita praktekkan dari tahap pertama sampai tahap akhir tadi. Sudah siap? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk praktek yang pertama, yaitu memutar tangan ke depan dan memutar tangan ke belakang. Untuk tahapannya, yang pertama, posisi badan tegak lurus, kemudian saat memutar tangan ke depan, putar ke arah depan. Yang kedua, memutar tangan ke belakang, jadi putar ke arah belakang. Sudah siap? Kita praktekkan yang pertama, memutar tangan ke depan. Pak Johan contohkan dari depan dulu. Jadi luruskan dulu tangan, kemudian putar ke depan. Nah, sekali lagi, putar ke depan. Untuk yang pertama. Sekarang yang kedua, putar ke belakang. Sama, putar ke arah belakang. Sekali lagi, putar. Baik, posisi semula kembali ke depan lagi. Itu untuk memutar ke depan dan memutar ke belakang.
Sekarang Pak Johan contohkan dari samping. Tahapannya sama. Posisi badan tegak lurus. Kemudian putar tangan ke depan. Yuk kita praktekkan. 1, 2, 3. Ya, cukup. Sekarang gerakan berikutnya yaitu memutar tangan ke belakang. Hitungannya sama. 1, 2, 3. Ya. Baik, itu untuk tahapan gerakan memutar tangan ke depan dan memutar tangan ke belakang. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak, silahkan mempraktekkan untuk praktek yang pertama tadi, yaitu memutar tangan ke depan dan memutar tangan ke belakang. Sekarang praktek yang kedua, yaitu praktek mengayun tangan. Jadi yang pertama tadi memutar, sekarang mengayun. Jadi mengayun kita hanya menggerakkan tangan kita saja, karena yang kita praktekkan hanya mengayun tangan. Untuk mengayun tangan ada dua juga, yaitu mengayun tangan ke kiri dan mengayun tangan ke kanan. Ya. Sudah siap praktek? Yuk kita praktekkan. Baik, untuk praktek yang kedua yaitu mengayun tangan. Pertama, badan tegak lurus, kemudian rentangkan kedua tangan, lalu kaki dibuka selebar bahu. Ya, luruskan. Kemudian badan membungkuk, lalu ayunkan ke kanan dan ke kiri. Ya, ayunkan ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Baik, sekarang kita masuk ke praktek berikutnya, yaitu praktek gerak membungkuk. Jadi tadi di awal sudah Pak Johan berikan contoh gerakan membungkuk. Ya. Pandangannya kemana? Lurus ke depan atau ke bawah? Ya, betul ke bawah. Jadi karena posisi badan kita menekuk. Sekarang kita praktekkan. Untuk gerak membungkuk diawali dengan posisi badan tegak lurus, sama seperti yang praktek pertama dan kedua. Yang membedakan gerak lanjutannya. Untuk gerak lanjutannya yaitu membungkuk. Nah, sekarang membungkuk, posisi badan ditekuk, diikuti dengan kedua tangan lurus ke bawah. Seperti ini. Sekali lagi, posisi badan tegak lurus, kemudian tekuk badan kalian ke depan lurus sampai ke bawah. Nah, sekarang dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Ya, sekali lagi. Siap? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup, kembali ke posisi semula. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke praktek berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke praktek berikutnya. Nah, yang membedakan dengan praktek yang pertama, tadi hanya gerak kebugaran jasmani yang dasar. Sekarang kita variasikan dengan kaki, kemudian tangan, yang kita kombinasikan menjadi gerak yang kita praktekkan hari ini. Yang pertama yaitu berjalan jingkat. Kalau kita berjalan biasa bisa. Kalau berjalan jingkat ini juga untuk melatih keseimbangan tubuh. Jadi tumpuan kaki kiri dan kanan harus sama-sama kuat. Tidak ada yang kuat sebelah, jadi harus sama kuatnya. Agar apa? Saat melakukan praktek berjalan jingkat tidak ada yang jatuh atau cedera. Sekarang kita praktekkan untuk berjalan jingkat. Perhatikan contoh. Untuk berjalan jingkat, jadi untuk kaki kanan dan kiri ini harus sama kuatnya. Seperti berjalan, tetapi kita berjingkat. Jadi ada lompatan sedikit. Contoh, jalan jingkat. Boleh menggunakan kaki kanan atau kaki kiri. Kita sekarang gunakan kaki kanan dulu. Gunakan satu tumpuan kaki. Sekarang coba yang kanan dulu. Kemudian lompat ke depan. Baik, boleh maju, boleh mundur. Sekarang gunakan yang kiri. Kaki kiri juga boleh. Sama. Boleh maju, boleh mundur. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, bisa dipahami? Baik, untuk praktek berikutnya yaitu kita berjalan menggunakan lutut. Mana pada bagian tubuh kita yang lutut? Apakah ini? Salah. Apakah di posisi ini? Salah. Apakah di bawah sini? Ya, betul. Jadi lutut ada pada bagian kaki. Untuk prakteknya, perhatikan. Kalian wajib menggunakan alas. Untuk alas praktek kalian bebas. Bisa menggunakan tikar, bisa menggunakan koran, atau menggunakan kasur juga boleh. Apabila di rumah mempunyai matras, boleh menggunakan matras. Tetapi ingat, Pak Johan tidak mewajibkan beli matras. Bisa menggunakan alat yang ada di rumah. Bagus. Jadi prakteknya, yang pertama kita membelakangi alas dahulu. Yuk kita praktekkan. Nah, sesudah kalian membelakangi alas, gerakan berikutnya yaitu kalian menekuk lutut sampai ke matras. Oke, jadi sesudah posisi badan menekuk dan lutut sudah menumpu pada matras, gerakkan ke depan. Jadi kita berjalan menggunakan tumpuan lutut. Yuk kita praktekkan. Nah, jadi seperti ini. Dijaga keseimbangan. Nah, jaga keseimbangan. Oke, Pak Jan, contohkan dari samping. Jadi seperti ini. Nah, kita berjalan menumpu menggunakan lutut. Sekali lagi Pak Jan contohkan.
Sudah siap? 1. Jalan ke depan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup. Berdiri. Bisa dipahami? Selamat mencoba untuk berjalan menggunakan tumpuan lutut. Sekarang kita lanjut ke praktek berikutnya. Baik, untuk praktek berikutnya yaitu masih seputar variasi gerak tubuh. Tadi kalian sudah mempraktekkan beberapa. Sekarang kita praktekkan berikutnya yaitu gerakan menirukan hewan katak. Nah, jadi kita menjadi seperti katak lagi. Kemudian melompat ke depan seperti hewan katak. Ada yang tahu hewan katak? Ya? Pintar, semua sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri hewan katak. Sekarang kita mencoba praktekkan gerakannya. Yuk kita praktekkan. Pertama, kalian harus jongkok. Nah, kemudian kedua tangan sebagai penyeimbang. Ya, penyeimbang tubuh. Jadi kaki menunggu, kedua tangan sebagai penyeimbang tubuh kalian agar tidak jatuh ke depan atau ke samping. Sesudah seperti ini, lanjutkan dengan melompat ke depan. Nah, sekali lagi. Ya, baik. Bisa dipahami? Kita praktekkan lagi. Membungkuk dan jongkok, lompat, lompat. Nah, baik, bisa. Sekarang kita lanjutkan ke praktek yang terakhir, yaitu gerak menggantung tubuh. Ingat, tidak diwajibkan praktek, tetapi kita hanya praktek apa? Tahapan gerakannya bagaimana menggantung tubuh. Yuk kita praktekkan. Baik, sekarang kita lanjutkan ke praktek yang terakhir, yaitu gerak menggantung tubuh. Nah, perlu diingat, karena praktek ini berbahaya, Pak Johan sekali lagi mengingatkan, harus ada yang mendampingi. Tetapi, Pak Johan juga tidak mewajibkan ini dipraktekkan, tetapi kalian harus mempraktekkan tahap gerakannya saja. Untuk alat yang digunakan, bisa menggunakan tongkat, ya, atau menggunakan alat yang lain, mungkin menggunakan sapu, atau mungkin menggunakan pipa, atau yang lain yang ada di rumah. Bebas, tidak harus membeli, tapi manfaatkan apa? Alat yang ada di rumah untuk alat praktek pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dipahami? Prakteknya, kalian cukup menggunakan dua tangan ini sebagai penahan beban tubuh kalian. Ya. Boleh dari depan, seperti ini. Misalnya Pak Johan ini sudah lompat, nah, Pak Johan bergelantungan seperti ini, kemudian Pak Johan mengangkat tubuh. Nah, kemudian turun lagi, angkat lagi. Nah, jadi yang dilatih yaitu otot tangan. Sekarang yang tahap 2. Tadi di tahap pertama seperti contoh, tahap kedua tinggal dibalik. Nah, caranya sama, angkat tubuh ke atas. Jadi genggaman harus kuat. 1. Nah, turun lagi. 2. Turun lagi. 3. Ya, cukup.
Jadi itu contoh gerakan menggantung tubuh. Boleh juga kalian bergelantungan seperti ini. Nah, boleh, tetapi harus ada yang mendampingi. Bisa dipahami? Baik, sekian video pembelajaran dari Pak Johan pada pagi hari ini. Silahkan kalian praktekkan dari tahapan pertama sampai akhir tadi. Boleh dibantu orang tua, boleh dibantu saudara, dan kemudian untuk alat tidak diwajibkan untuk membeli. Gunakan alat yang ada di rumah. Baik, sekian dari Pak Johan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan sehat selalu. Dadah.